Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam pada bab Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tentu ini akan menyambung dari pelajaran sebelumnya, yaitu Rasulullah, strategi dan misi Rasulullah berdakwah di Mekah. Kita lanjut pada pelajaran. Nabi Muhammad selain diberi Allah tugas untuk menyampaikan risalah, beliau juga menjadi pelindung untuk umat, memimpin umat, pemegang keadilan, pembawa kabar gembira, dan tugas-tugas lainnya. Untuk lebih jelasnya apa saja alasan Rasulullah disebut sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW sebagai penerang isi kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Nabi Muhammad bertugas untuk memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Seperti kita tahu, ayat Al-Quran itu ada mutasabihat, ada muhkamat, ada yang butuh penjelasan, sehingga umat manusia bisa mudah memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan manusia agar selamat di dunia dan akhiratnya. Seperti kalau kita membeli barang HP misalnya, itu pasti akan diberikan buku petunjuk penggunaan. Kalau kita mengikuti prosedur di dalam buku tersebut, maka HP kita akan awet. Sedemikian pula Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia. Apabila kita ikut terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang nomor 2, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul dan juga pelindung. Dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 164, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab hikmah. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah SWT untuk umatnya. Beliau selalu melindungi orang-orang yang berbuat benar, terutama kepada orang-orang yang buat kebenaran. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat. Ini adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, memberi rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad juga seperti nabi terdahulu yang diutus sebelum Nabi Muhammad, diutus untuk kaum tertentu pada masanya saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad
Beliau diutus untuk seluruh umat manusia dari zaman dahulu sampai zaman akhir nanti, sampai hari kiamat. Sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad selalu mengajarkan prinsip dan ajaran yang luhur bagi umat manusia dan tidak pernah bertentangan dalam kehidupan. Yang nomor 4, Nabi Muhammad SAW sebagai penegak keadilan. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW agar menjadi rasul, pemimpin, juga hakim bagi umat manusia. Bila salah satu sahabat atau umat Islam pada waktu itu melakukan kesalahan atau meminta keadilan kepada Rasulullah, maka beliau akan memberikan keadilan sesuai kebenaran yang ditentukan Allah dalam Al-Quran, sehingga umat manusia akan merasakan keadilan, yaitu orang yang benar dibela, orang yang bersalah diberi hukuman atas kesalahannya. Yang nomor 5, Nabi Muhammad SAW sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman yang artinya Rasulullah memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mengerjakan yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Selain memerintah agar umatnya berbuat ma'ruf dan nahi mungkar, sebelumnya beliau telah mencontohkan, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai tauladan untuk seluruh umat. Yang keenam, Nabi Muhammad sebagai pembawa berita gembira. Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT membawa kabar gembira. Berita gembira yang dimaksud yaitu bahwasanya setiap perbuatan manusia di dunia ini akan mendapatkan balasan, yaitu bahwasanya setiap perbuatan manusia yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang jelek akan dibalas dengan kejelekan nanti di akhirat. Perbuatan baik akan dibebaskan pula dengan kebaikan oleh Allah, akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Begitu pula sebaliknya, keburukan akan dibalas dengan siksa di akhirat kelak. Janji Allah pasti terjadi, pasti akan ditepati. Nomor 7, mengatur perekonomian. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembaharu dalam bidang perekonomian. Pada saat usia masuk 20 tahun, beliau telah membuat perjanjian damai dalam urusan perdagangan disebut dengan Hifz al-Fudul. Tujuannya antara lain untuk membantu orang lemah yang teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Mekah. Sebelumnya kita tahu ekonomi bangsa Arab dikuasai oleh sekelompok orang yang mempraktekkan riba. Karena itulah Islam kemudian mengharamkan riba. Sistem ekonomi Islam dibangun untuk membantu kaum miskin, yakni dalam bentuk zakat, sedekah, dan sejenisnya. Hukum waris harus diterapkan dan dijalankan oleh setiap muslim agar harta peninggalan dapat dibagi secara adil dan tidak terkumpul di tangan beberapa orang saja. Artinya merata, adil untuk semua. Yang terakhir, nomor 8, membawa pencerahan. Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam di tengah peradaban manusia memberikan hikmah yang sangat besar untuk manusia di dunia dan umumnya. Peperangan yang terus terjadi di Jazirah Arab bisa dihentikan dengan datangnya Islam. Untuk pertama kalinya bangsa Arab merasakan kedamaian dan ketentraman di bawah naungan Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab tidak pernah merasakan keamanan dan kedamaian. Perampokan, pembunuhan, perang hampir setiap hari menghiasi kehidupan masyarakat Arab.
Zina merupakan suatu hal yang biasa. Dulu seorang perempuan yang sudah resmi menjadi istri seseorang, apabila dia diizinkan oleh suaminya untuk berhubungan dengan laki-laki lain untuk mendapatkan keturunan, maka itu boleh. Banyak orang tua yang membunuh anak perempuannya karena kehadiran anak perempuan dianggap aib bagi keluarga. Alhasil bangsa Arab pada waktu itu sangat merendahkan martabat kaum perempuan. Bangsa Arab juga mentradisikan perbudakan. Mereka memperlakukan budak secara tidak manusiawi. Di antara tadi yang sudah kita bahas adalah bukti bahwa Rasulullah adalah sebagai rahmat untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin. Untuk lebih jelasnya bisa diulang kembali, diputar lagi video ini agar kita bisa lebih mengerti dan lebih mengerti. Untuk saat ini kita cukupkan, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman atas materi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.